Misalnya, amarah manusia, membunuh, berzina, menyembah berhala, perilaku amoral, berbagai pikiran jahat dalam hati. Dari mana semua ini berasal? Itu berasal dari roh yang ada dalam diri manusia. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada umat Roma, saat ia berbicara tentang keselamatan, ia ingin menjelaskan apa itu dosa kepada manusia. Ia berkata, saya pikir, apa yang seharusnya perbuatan baik yang aku lakukan, aku tidak melakukannya. Apa yang sebenarnya jahat yang tidak ingin kulakukan, namun, aku justru melakukannya. Padahal aku jelas tidak ingin menyembah berhala, tetapi aku malah tetap menyembahnya. Aku pun tahu cara menyembah. Namun berhala itu justru bisa menyinggung Allah. Padahal aku benar-benar tidak ingin membunuh, tetapi aku justru melakukannya. Padahal aku jelas tidak ingin memukul orang. Namun, aku tetap melakukannya. Inilah sebabnya, aku akui bahwa itu bukan benar-benar kehendakku. Paulus berkata kepadaku untuk melakukan hal ini. Bukan aku yang melakukannya. Kalau bukan aku, siapa yang melakukannya? Ternyata itu dosa yang bertindak. Bukan Paulus yang melakukannya. Apakah dosa itu Paulus? Paulus berkata bahwa dosa itu bukan miliknya. Dosa itu bukan Paulus. Seharusnya begitu, namun dosa itu tetap ada di dalam diri Paulus. Tetapi, yang membuat Paulus melakukan kejahatan itu adalah dosa yang tinggal di dalam dirinya sendiri. Ia sangat membencinya. Ia sangat mendambakan kekuatan yang memaksanya untuk berdosa, agar dosa itu bisa meninggalkannya. Kemudian ia pun mengaku, hukum itu baik, tetapi aku sendiri tidak mampu melakukannya. Ketidakmampuanku itu karena dosa sudah ada di dalam diriku. Dulu, kita pun tidak mengetahuinya, bahwa dalam diri manusia ada dosa. Kita tidak tahu bahwa para pembunuh itu pun begitu bingung dan berkata, aduh, setelah membunuh, mereka menyesal. Lalu berkata, ya ampun, kenapa aku melakukannya? Tentang perbuatan jahat itu, kenapa aku harus melakukan kejahatan ini? Saudara-saudara Siber dulu juga telah melihat banyak catatan kejahatan. Lalu, bagaimana mereka bisa bertobat? Yaitu, mereka menjadi merasa heran. Padahal hanya dengan sekali dorongan, mereka telah melakukan kesalahan, yang menyebabkan musibah besar seperti itu. Itu sebenarnya bukanlah apa yang benar-benar mereka inginkan. Mengapa mereka tidak bisa menahannya? Itu semua dilakukan oleh dosa yang ada di dalam diri mereka. Namun hari ini, saudara-saudara Li Qianqi juga adalah orang yang sangat impulsif. Tapi sekarang mereka tidak menyembah berhala lagi. Tidak membenci atau mengganggu orang lain. Mereka juga tidak memukul orang lain dan benar-benar sudah berhenti melakukan hal-hal semacam itu. Lantas, karena apa? Karena Yesus telah tinggal di dalam mereka. Dan Allah pun tinggal di dalam mereka. Setiap kali Siber mendengar, seseorang memaki Siber, saat memarahi Heber, ketika Siber sangat ingin melempar batu, saat mereka hendak merencanakan sesuatu, saat mulai memiliki sedikit niat. Segera, roh Tuhan mengekang Siber sambil bersabda, Siber, kamu tidak bisa bertindak seperti aku. Kamu harus taat kepada saya. Karena roh Tuhan lebih besar daripada roh Siber. Lalu ia berkata kepada saudara-saudara Siber, ya, biarkan saja. Jika orang lain memukulku, biarkanlah mereka memukulmu. Sudahlah, biar orang lain memukulmu seperti dia memukulku. Ternyata, ketika orang lain memaki Siber, aduh, mereka memakiku dengan sangat kasar. Aku tidak membalas dengan kata-kata kasar. Roh Kudus Allah berkata, rohku adalah Allahmu. Jadi, bukankah roh Kudus Allah mengekang roh saudara-saudara Siber? Sabar, biarkan dia memaki. Itulah tanda bahwa kita telah diselamatkan. Dulu, sebelum diselamatkan, hanya dengan sebuah pandangan, kita langsung marah. Itu karena dalam diri kita telah ada sesuatu, yaitu Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Lalu, orang seperti apa yang diselamatkan? Kitab Bapa berkata begini, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulutnya, dan percaya dalam hati bahwa dia bangkit, mereka akan diselamatkan. Maka, kita menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sudah percaya dalam hati bahwa ia telah bangkit, percaya bahwa ia adalah anak Allah. Dengan mulut kita, sudah menyebutnya sebagai Tuhan. Ia menyelamatkan kita. Setiap kali kita melihat banyak orang menyembah berhala, dulu kita juga pernah kalah. Tapi sekarang kita sama sekali tidak menyembah lagi. Bahkan saat melihat berhala, kita merasa sangat jijik. Sudah pasti ingin menghancurkan berhala itu, agar tidak menyinggung hati Allah. Lalu mengapa hati kita berubah? Roh Tuhan, roh keselamatan telah menyelamatkan roh kita. Ia telah menebus kita, sehingga pikiran dan niat hati kita, membedakan yang baik dan yang jahat seperti siapa? Seperti Roh Kudus, seperti Allah sendiri. Dulu kita membedakan yang baik dan jahat sudah menyimpang dari Roh Kudus Allah. Dulu cara kita membedakan yang baik dan jahat dengan Roh Kudus Allah justru mungkin bertentangan. Sekarang ketika membedakan hal-hal duniawi dan memandang segala perkara, sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus menjadi roh kita. Roh Kudus Allah menjadi roh kita. Maka kita membedakan yang baik dan jahat sesuai Roh Kudus. Manusia tidak lagi berdosa. Di dalam roh pun sama sekali tidak berdosa lagi. Ini benar-benar ajaib. Seperti sekarang ini. Jika kita merasa diri kurang berusaha, kita merasa bersalah kepada Bapa Surgawi. Namun dulu saat bekerja, dulu ketika bekerja, bisa saja, menipu majikan, segala macam tipu daya. Sekarang pikiran dan keinginan kita, majikan kita adalah Tuhan. Maka setiap pikiran dan keinginan kita merasa semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita diselamatkan. Maka kita mengatakan watak seseorang, amarah, pembunuhan, perzinahan, persundalan dan dosa-dosa lainnya, kecongkakan, mabuk, segala macam kejahatan. Dulu kita melakukan hal-hal itu.
Sekarang benar-benar berubah total. Karena roh kita sudah diselamatkan. Dulu kita adalah orang seperti itu, dulu hidup menurut daging, melakukan perbuatan-perbuatan daging. Sekarang sudah diselamatkan. Roh kita sudah diselamatkan. Roh kita sudah. Roh Kudus menjadi Allah kita. Roh Kristus menjadi Tuhan kita. Allah dan Tuhan kini tinggal di dalam kita. Apakah Allah akan menjaga roh kita? Supaya roh kita tidak berdosa? Apakah roh Kristus akan menjaga roh kita? Agar roh kita tidak melakukan dosa-dosa seperti itu? Roh Kristus dan roh Allah menjaga kita. Kita menyebut Dia sebagai Tuhan, dan percaya bahwa Ia adalah anak Allah. Rohnya masuk ke dalam kita. Maka roh Tuhan masuk ke dalam kita. Roh Allah juga ada di dalam kita. Mulai sekarang, roh kita dijaga oleh roh Allah. Dan juga dijaga oleh roh Kristus Tuhan. Menjadi roh baru sejak itu. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.